Oke. Seorang petani. Oke, siapa? Itu kan berpikiran jauh. Oke lah, kita buat terbuka untuk publik, kan tidak terbukti-bukti kan. Siapa tahu ada yang masih menyimpan alat bukti, siapa tahu betul pembunuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen semua, ini vlog selanjutnya tentang keterangan dari Bapak Purnawirawan Jenderal Susno Duaji. Jenderal Purnawirawan Susno Duaji. Oke. Seorang petani. Oke, siapa? Ya, kita akan berbicara mengenai Bapak sudah sebelumnya sudah mengatakan kalau kasus pembunuhan Vina. Ya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan menganggap kasus ini itu sebagai kecelakaan dan bukan pembunuhan. Saya katakan bahwa bukan menganggap ya. Saya katakan bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki di kota Cirebon, lokasi pengadilan sekarang ya, kota Cirebon itu tidak ada, nihil kasusnya. Jadi mereka mengadili sekarang, mengadili sesuatu yang tidak ada. Nah, yang ada adalah kasus kecelakaan lalu lintas di flyover Cirebon yang sudah disidik kemudian disimpulkan oleh Polres Kabupaten, Kabupaten Cirebon, ini kecelakaan tunggal. Jenazah sudah diserahkan ke keluarga dan sudah dikebumikan. Tidak ada sangkut pautnya dengan Cirebon kota. Cirebon Kabupaten itu punya Polres sendiri, punya kejaksaan sendiri, punya pengadilan sendiri, punya kepala daerah sendiri, bupati. Ini Cirebon kota punya Polres sendiri, jaksa sendiri, hakim sendiri, kepala daerahnya namanya wali kota. Dan jembatan flyover ini bukanlah yurisdiksinya kota Cirebon, tapi yurisdiksi daripada Kabupaten Cirebon. Perkaranya udah selesai. Oke. Namun kan masih banyak yang menganggap ini kasus pembunuhan nih Pak. Nah, kalau Bapak bicara seperti itu, mungkin siapa sih Pak yang harusnya bertanggung jawab itu Pak? Ya, bukan menganggap, bahkan sampai disidangkan sebagainya ya. Boleh saja. Jadi dalam urutan perkara itu kan berkali-kali saya katakan penyidikan itu adalah membuat terang suatu peristiwa ya. Peristiwanya apa? Ditemukan satu jenazah. Satu ya, karena meninggal satu, satunya luka berat. Kemudian setelah itu disidik. Peristiwa apa ini? Disidiklah oleh Polres Kabupaten yang mempunyai yurisdiksi. Setelah dia sidik dengan mengumpulkan alat bukti yang ada, disimpulkan kecelakaan lalu lintas. Udah tuntas. Nah sekarang Cirebon kota. Di mana TKP-nya? Peristiwanya apa? Ya, ditemukan peristiwa apa di Cirebon Kabupaten? Kota. Kan gitu dulu. Karena dalam pidana itu harus ada locus delicti dan tempus delicti. Oke, locus delictinya Polres Kota Cirebon. Apa peristiwa yang ditemukan di situ? Kan ditemukan menurut saksi Aep yang si pembohong itu ditambah dengan saksi Dede yang sudah mencabut keterangan, katanya ada lempar-lemparan. Bukan pembunuhan kan? Lempar-lemparan batu. Ya itu aja yang ditemukan. 11 orang tersangka kelihatan malam hari dari jarak 100 meter, tidak kenal tapi tahu namanya. 10 meter aja nggak kelihatan. Sepeda motornya 4. 11 ditambah korban 2, jadi berapa? 13. 4 sepeda motor. Kalau sepeda motor boncengan berarti kan hanya 8 yang muat dan 5 lagi kemana? Kan itu udah bohong. Jadi peristiwanya pun sudah bohong, TKP-nya pun bohong. Artinya di Cirebon kota tidak ada peristiwa pidana. Nggak ada pidana. Jangankan pembunuhan,
peristiwa pidana pun tidak ada. Jadi apakah ini kira-kira ada skenario gitu Pak? Atau bagaimana? Ya kalau skenario jelas ada, tanpa skenario kan nggak jadi nih, nggak jadi pengadilan ini. Ya bisa saja ini skenario latihan, nah, latihan bersama gitu. Ya bisa latihan bersama. TNI, AD, AL, AU latihan bersama. Kadang-kadang Indonesia latihan bersama dengan negara tetangga ya. Ini mungkin nggak tahu saya apa ini latihan bersama apa beneran gitu ya. Apakah ini mungkin untuk menutupi sesuatu Pak? Saya nggak tahu. Oke. Apanya yang ditutup gitu. Karena kalau udah ada yang ditutup kasih pengorbanan terlalu besar ya. Ada 8 orang yang sudah dipidana, 7 masih di dalam seumur hidup. Yang 1 sudah keluar, ditambah PG Setiawan, kalau tidak bebas dengan pra-peradilan ini calonnya hukuman mati kan? Karena dia otaknya gitu. Bapak kan meyakini lah kalau ini bukan kasus pembunuhan, maaf. Kasus apapun bukan. Bukan berarti. Kan? Ya, nah, tidak hanya pembunuhan, artinya kasus terkait dengan pidana pun bukan. Jadi kasusnya nggak ada. Berarti yang dilakukan polisi selama ini itu? Yang dilakukan polisi sudah betul. Polisi sudah menyidik bahwa ini kecelakaan lalu lintas. Kemudian vonis diakhiri dengan penyerahan jenazah pada keluarga dikubur. Selesai. Di situ? Ya. Nah, timbul yang baru di Polres Kota. Nah, timbul yang baru ini. Nah, ini yang baru ini sih Pak. Gampang kita tanya. Kan harus ada lokusnya kan, TKP-nya di mana? Yang dipersoalkan ini. Yeah. Oke. TKP tidak ada kan? Waktunya kapan? Oke lah, kita kasih hadiah. Waktunya tanggal 27 Agustus, sama dengan ini. Oke. Tapi TKP-nya di mana? Nggak ada kan TKP-nya. Pembunuhan itu di kota di mana? Nggak ada. Kalau disebutkan ada 3 tempat itu Pak. Iya. Oke lah. Ada nggak ditemukan di belakang showroom itu darah aja dan bekas jejak sepeda motor? Bayangkan 5 sepeda motor loh, tidak ada kan? Di SMP 11 ada nggak ditemukan darah? Tidak ada kan, dieksekusinya di situ kan? Ya. Saya reserse berpikirnya begitu, kenapa darahnya banyak di jembatan? Lah, saya 30 sekian tahun jadi reserse, bodoh sekali membunuhnya di belakang showroom, diangkut lagi ke SMP 11, setelah itu diangkut lagi ke jembatan flyover. Dan orangnya masih hidup, 1. Ngapain? Kemudian lebih bodoh lagi, ini sepeda motor ya. Sepeda motor itu dibuat goresan. Di spakbornya, di shock breakernya, kemudian di bagian depan itu. Ngapain? Ngabisi waktu sekian lama. Nanti lagi gores-goreskan sepeda motor itu ketangkap. Kan sebentar setelah kejadian banyak orang lihat kan kejadian, terus ada orang yang memberitahu Oki bengkel kan, ya. Oh Pak, di situ ada kecelakaan kata orang ini. Datanglah si Oki bengkel ini dengan melawan arus ke TKP, tapi dia tidak berbuat apa-apa karena belum ada polisi. Terus kemana orang yang memberitahu tadi? Saya mau ke kantor polisi dulu Pak untuk ngasih tahu. Dia kasih tahu ke Polsek Talun. Talun ini Polres Kabupaten. Datanglah polisi dari Polres Talun bersama Suroto. Lah, baru jenazah diangkat. Yang satunya masih hidup. Nah, belum kalau dengan bukti lain ya. Bukti lain kan kemarin ada video beredar ya. Ada temannya Vina jam 22.18. Dia nerima telepon bertelepon-teleponan dengan Vina. Di mana? Oh, saya lagi di sini dengan teman-teman. Kan? Kemudian si orang mendatangi TKP itu 21.30. 22.30. Berarti 12 menit kan? 12 menit setelah telepon-teleponan dengan sahabatnya, terjadilah kejadian di flyover itu. Kalau ini dibunuh, sempat nggak 12 menit? Kejadian TKP di belakang showroom, digotong lagi, dibawa lagi ke SMP 11, dibawa lagi ke jembatan. Nggak masuk akal. Jadi bukti percakapan ada. Ya ngapain? Makanya Kapolri katakan pakailah saintifik. Nah,
Dan saya saking yakin ini tidak ada pembunuhan itu, saya bilang saya beli hadiah, nggak usah cari tersangkanya. Saya ulangi lagi di sini, cukup buktikan ada peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di wilayah kota Cirebon. Kalau dulu namanya Kota Madia. Tidak usah cari tersangkanya. 10 juta. Saya ulangi lagi, siapapun. Hakim boleh, jaksa boleh, polisi boleh. Polisi yang sudah pensiun tuh boleh. Ya. Ada loh polisi yang sudah pensiun yang menghujat saya. Itu berarti bukti, Pak? Ya bukti. Jadi saya katakan, siapa yang bisa membuktikan ini? Oke, ini maksud saya mengadakan sayembara apa? Saya ini gemes gitu. Masa nggak terbukti-bukti? Tidak usah pelakunya. Kalau pelakunya udah jelas lah, yang di dalam ini bukan. Kalau ada, buktikan peristiwa pembunuhan Peggy dan Ina di Kabupaten Cirebon ada. Udah itu aja, 10 juta. Alat buktinya apa? Pasal 184 KUHP ditambah alat bukti yang tidak terbantahkan, yaitu crime scientific investigation yang melahirkan bukti forensik. Ya udah, 10 juta. Tapi kan ada ini, Pak, ada yang menganggap nih, Pak, kok Pak Purnawirawan. Wah, itu Purnawirawan yang ngece saya. Rugilah kalau saya tanggapi dalam forum Kompas TV ini. Dia kan bersuara kan di podcast kan, podcast yang tidak begitu terkenal lah gitu. Tapi sayang, podcastnya itu penontonnya tuh sekian, lebih banyak komentar. Komentarnya 2000 sekian menghujat si Purnawirawan ini. Entah Brigjen atau Maijen, Irjen tahu saya. Tapi yang jelas ini dia baru mau belajar ngomong di depan ini. Rugi kalau saya nanggep itu. Nggak kelasnya lah gitu kan. Dia katakan saya cari panggung gitu kan. Oh, panggung udah banyak sekali kok. Panggung 17-an, panggung RT, panggung RW. Jadi dia salah pilih lawan gitu. Apalagi mengatakan saya tidak cinta Polri. Oh, ini merah putih ya, akulah yang paling cinta. Cinta Polri itu bukan dengan cara kesalahan Polri terus dibenarkan. Nah, kemudian dengan mengatakan janganlah masyarakat mengomentari yang macam-macam. Lah ini kelihatan benar polisi orde lama yang belum berubah. Baru bangun tidur ini orang. Tidak tahu reformasi, tidak tahu demokrasi. Kapolri aja memerintahkan silakan dikritisi. Itu sahabat Polri. Lah dia nggak boleh udah inkrah. Loh, hukum aja membolehkan sesuatu yang inkrah itu untuk dikritisi secara resmi, yaitu PK. Dia lupa, nggak tahu sih. Kok bisa lulus? Tapi udahlah, ngapain komentari dia? Nggak level lah gitu. Jangan sampai menambah dosa gitu. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kusnandadi, Pak Jenderal. Petani. Baik, sahabat Kompas TV, itu dia saya wawancara dengan Pak Kusnandadi dan dari saya.